Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta. Selawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya nama Tatan Abdul Rojak SPDI, peserta PPG periode 2 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya siap melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa ke depan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Sukses selalu. Allahu Akbar. Untuk mulai pembelajaran hari ini, kita harus semangat. Dan kita semua setelah berdoa, anak-anak mau jadi anak soleh? Mau jadi anak solehah? Seperti biasa, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semangat! Belajar adalah kewajiban setiap umat Islam, perempuan maupun laki-laki. Sebelum menginjak ke tujuan pembelajaran dan sebelum Pak Guru mengabsen pada hari ini, kita murojaah dulu. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus
sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lanjut surat Ad-Duha. Bismillah langsung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lanjutkan surat Al-Qadar. Inna anzalna. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr wa ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sekali lagi, satu kali lagi surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka widrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum dilanjutkan ke materi pembelajaran hari ini, materinya bab ibadah haji. Pak Guru absen dulu ya. Thomas, Agnia, Fadia, Citra, Abyan, Gaisan, Alisha, Raihan Aldia, Almira, Salsabila, Natasha, Haidar, Harun, Clara, Adi Pamekas, Alek, Irfani, Kaila, Atifah, Nabila. Ya, alhamdulillah pagi ini semua hadir, tidak ada yang absen ya. Kita lanjutkan. Setelah di absen, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian ibadah haji dengan benar, menyebutkan syarat, rukun, dan wajib haji, menjelaskan tata cara pelaksanaan haji secara runtut, menunjukkan sikap positif yang dapat diteladani dari ibadah haji. Agar memahami dan lebih mengerti, kita akan sama-sama membacakan Al-Quran surat Ali Imran terkait hukum haji atau sumber hukumnya dari dalam Al-Quran. Pak Guru dulu, nanti diikuti oleh kalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Silakan. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Akan Pak Guru bacakan artinya dan diikutin. Artinya. Dan di antara. Kewajiban manusia. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah. Melaksanakan ibadah haji. Ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Ya, Allah itu Maha Kaya. Haji ini adalah panggilan Allah. Allah berkenan, Allah menghendaki, tidak dengan kekayaan, tapi Allah akan memberangkatkan meskipun tidak kaya. Karena ini suatu panggilan haji. Anak-anak, agar lebih paham, Pak Guru akan memperlihatkan video kita bagaimana haji, ya. Lihat video ini. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah. Bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Artian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama,
Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. Karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. La syarikalah. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut. Anak-anak, setelah menyimak video, Pak Guru akan beri kesempatan membaca materi yang tadi ada di video di buku paket. Silahkan buka halaman 209 sampai 214. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Alhamdulillah anak-anak sudah membaca selesai? Kalau sudah selesai Pak Guru mau tanya, rukun haji ada berapa? Ya, yang pertama rukun haji apa? Niat dan Yang nomor 2 apa? Wukuf di mana? Nomor 3? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Awal mengelilingi, pertama mengelilingi dari batu apa namanya? Batu Hajar. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, terakhir apa? Tertib artinya berurutan. Ada yang bertanya? Silahkan bertanya. Padia bertanya, apa hukumnya berhaji? Berhaji hukumnya wajib atau fardu ain. Tetapi rukun Islam yang nomor 5 ini wajib bagi orang yang mampu. Arti mampu, perjalanan ini memerlukan banyak uang. Jadi mampu di sini harus punya uang untuk biayanya dan harus kuat fisiknya. Jadi kalau kita belum mampu secara biaya, itu kita melaksanakan pokok-pokok ajaran Islam atau rukun Islam sampai 4. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima? Yang keempat? Nah, yang kelima itu wajib kepada orang yang mampu. Mampu apanya? Biayanya. Apalagi? Siapa lagi yang mau tanya? Saya Ya. apa hukumnya saat berhaji kita
pergi ke Madinah. Oh, Gaisan mau bertanya, katanya apa hukumnya saat berhaji pergi ke Madinah? Hukumnya ketika haji, setelah selesai rangkaian ibadah haji, boleh ke Madinah untuk apa? Untuk menziarahi Nabi Muhammad, Nabi umat Islam. Itu di Madinah ada makam Rasulullah, makam Nabi Muhammad, itu ada di dalam Masjid Nabawi. Jadi hukumnya adalah sunnah, dan kebetulan kalau haji itu sangat tidak puas kalau setelah haji tidak ke Madinah. Nah, jadi biasanya dan 100% jamaah haji itu kalau sudah selesai rangkaian ibadah haji pasti ke Madinah. Untuk apa? Untuk ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, Harun bertanya, mengapa harus berhaji? Karena haji ini perintah Allah dan panggilan Allah. Di dalam syariat agama Islam, perintah Allah, rukun Islam yang nomor 5. Ya, jadi perintah Allah dan panggilan Allah. Yang tidak dipanggil bagaimana? Ya tidak bisa. Kenapa? Karena panggilan dan haji ini adalah panggilan, ya. Panggilan Allah. Ada lagi? Ya. Rukun haji. Kaila bertanya, barangkali tadi sudah dijelaskan di video, tetapi tidak apa-apa. Rukun haji itu ada 6. Ada syarat haji, ada wajib haji. Yang ditanyakan Kaila adalah rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama, ihram. Ihram ini adalah mengenakan kain ihram yang tidak berjahit. Ya, itu adalah yang pernah ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini berdiam diri di Arafah untuk apa? Untuk berzikir, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang ketiga, mengelilingi Ka'bah. Berapa kali, Kaila? 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i ini lari-lari kecil dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa. Sofa, Marwah, Sofa. Berapa kali? 7 kali. Ini adalah zaman Siti Hajar ketika Nabi Ismail bayi mau minum di padang pasir, di padang gersang. Itu Nabi Ismail kecil ini mau minum, nangis. Siti Hajar yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itu mencari air untuk ngasih minum Nabi Ismail kecil. Jadi Siti Hajar ini mencari air dari bukit ke Marwah, Marwah ke bukit, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Bukitnya Bukit Sofa, Bukit Marwah. Berapa kali? 7 kali. Setelah itu alhamdulillah keluarlah air Zam-Zam dari sentakan kakinya Nabi Ismail bayi. Air Zam-Zam sampai sekarang mengalir, tidak pernah surut. Yang terakhir apa? Tahallul. Yang kelima ya, tahallul. Tahallul ini memotong sebagian rambut. Yang terakhir tertib. Tertib artinya berurutan itu dari ihram, terus dari wukuf di Arafah, terus apa lagi? Keliling Ka'bah, tawaf, terus apa lagi? Sa'i, terus tahallul, terus tertib. Jadi tertib itu berurutan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang bertanya? Sudah? Dah. Kalau sudah selesai tanya jawab, Pak Guru minta dibagi kelompok dan yang di depan berhadap ke belakang. Silakan, ini menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang. Yang ini pindah ke sini, ini menghadap ke belakang. Silakan. Sok ke sana. Itu ya ke belakang. Kakinya juga ke belakang. Pak Guru akan bagi, ada persoalan, kalian pecahkan. Ya. Ini kalian pecahkan masing-masing 1 lembar. Ya, anak-anak silakan dikerjakan.
di lembar kerja siswa, silahkan. Nanti dipresentasikan ya. Di antara kelompok masing-masing ada satu orang yang mempresentasikan hasil anak-anak sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, marilah kita dengarkan atau akan mempresentasikan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 ke depan. 4 orang ke depan dan 1 orang akan membacakan. Silakan. Perhatikan gambar atau video tayangan tentang ibadah haji yang ditanyakan oleh guru. Tuliskan 3 hal yang kamu lihat dari tayangan tersebut. 1. 6 rukun haji. 2. Berkewajiban saat haji dan beragama Islam. 3. Tidak berjahit dan memakai pakaian ihram. Ya, silakan. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Yang bagian A, benar nggak? Benar nggak? Silakan Harun, yang ada yang mau ditambahkan silakan. Ya, silakan Run. Ya, silakan ke depan. Ya, ke depan. Tuliskan 3 hal yang kamu lihat dari tayangan tersebut. 1. Haji harus mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, bisa disebut dengan tawaf. 2. Haji harus melakukan sa'i berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. 3. Harus rukuf di Arafah, harus berdiam diri untuk memperbanyaknya berzikir. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ternyata ada tambahan dari Harun dari kelompok 2. Ya. B ya? Ya, yang B. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ya, silakan. Kelompok 2 akan mempresentasikan, diwakili oleh Harun. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ibadah haji adalah panggilan Allah kepada manusia yang terpilih untuk beribadah haji. Ya, bagus. Ada tambahan dari kelompok 3, 4, 5, 6? Ada tambahan? Sudah cukup? Terima kasih. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Ya, kelompok 3 ke depan. Padia yang akan menyampaikan. Silakan Padia. Tuliskan 5 rukun 6. haji. 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah sa'i. 4. Tahallul. 5. Tertib. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 3 ke depan. Kelompok 4 silakan. 1 orang yang akan mempresentasikan. Siapa saja yang wajib melaksanakan haji? Orang yang beragama Islam, balik, berakal, bisa, dan mampu. Ya, ada tambahan. Siapa saja yang wajib melaksanakan haji? Yang pertama apa? Orang yang beragama Orang Islam. yang beragama Islam. Yang kedua, Balik, balik itu dewasa. Yang ketiga, berakal.
berakal sehat. Kalau orang gila tidak wajib. Yang keempat, Bisa dan mampu. bisa dan mampu. Silakan. Tambahkan nomor 4. Apa perbedaan antara rukun haji dan wajib haji? Rukun haji jika yang dilakukan maka tidak sah. Wajib haji jika ada yang dilakukan sah tetapi membayar dam. Ya, rukun haji dan wajib haji perbedaannya sudah disampaikan oleh kelompok 4. Betul nggak? Betul. Ya, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, kelompok 5 silahkan ke depan untuk mempresentasikan. Bagian C, ayo mengurutkan. Susunlah urutan pelaksanaan ibadah haji berikut ini dengan angka 1 sampai 7. 1. Ihram. 2. Wukuf di Arafah. 3. Melontar jumrah marwah. 4. Tawaf ifadah. 5. Sa'i antara Safa dan 7. Marwah. 7. Tawaf wada. Iya. Betul nggak? Untuk berurutannya dari nomor 1 sampai 7, betul nggak? Betul. Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Alhamdulillah, kerja kelompok sudah selesai. Kita kembali duduk semula. Yang ke belakang menghadap ke depan. Dan dilanjutkan kuis evaluasi haji, ya. Individu sekarang mengerjakan evaluasi bab haji. Pak Guru akan bagi satu orang satu, ya. Anak-anak silakan dikerjakan asesmen atau kuis, ya. Silakan, atau evaluasi. Selamat mengerjakan. Anak-anak sudah selesai? Ya, kumpulkan. Nanti pelajaran berikutnya akan Pak Guru bagikan. Ya. Ya. Ya, semua kumpulin. Ya, alhamdulillah anak-anak, pada pelajaran kali ini sudah selesai. Bapak minta kesimpulannya disebutkan. Silakan, Gesan, yang akan menyampaikan kesimpulan. Haji adalah rangkaian ibadah ke Baitullah dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Bapak minta bacakan kesimpulannya, Harun. Haji menunaikan rukun Islam nomor 5
dengan rangkaiannya dan memenuhi rukun syarat wajib haji. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir akan dibacakan Fadia, silakan. Perbedaan rukun dan wajib haji. Rukun, jika ada kegiatan yang tertinggal maka hajinya tidak sah. Wajib haji, jika ada kegiatan yang tertinggal hajinya tetap sah tapi membayar dam atau denda. Iya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah anak-anak pada materi bab ibadah haji kali ini sudah selesai. Dan Bapak ucapkan terima kasih dan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak silakan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tuh lihat kamera Bu Guru, lihat ke Bu Guru. Ya, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jazakallah ahsana jazaa.